Sahabat vlog Lazi Sabila TV, kalau ke Jombang tak lengkap rasanya kalau kita tidak berkunjung ke makam Gus Dur sekaligus monumen pahlawan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta Kiai Haji Wahid Hashim. Dan perjalanan ini tentunya menjadi satu rangkaian ziarah bersama Forum TPQ Lazi Sabilillah dan Forum Imam Mushola Takmir Masjid Sabilillah. Sebelumnya kita kemarin sudah berkeliling untuk studi tour dan kali ini kita ziarah bersama mereka. Ya, hari ini kita tidak hanya akan mencari barokah di makam wali, tapi kita juga akan berkeliling untuk melihat prasasti-prasasti peninggalan sekaligus melihat suasana bagaimana ramainya makam wali Gus Dur ini. Kabarnya makam wali Gus Dur ini tiap harinya dikunjungi hampir 2.000 sampai 3.000 peziarah. Tidak hanya dari Jawa Timur saja, mulai dari Jawa, Sumatera, bahkan hingga satu Indonesia mengunjungi makam wali Gus Dur ini. Gus Dur tidak hanya dikenal sebagai kiai yang mempunyai karomah yang begitu luar biasa, Gus Dur juga punya sejarah yang begitu penting bagi roda pemerintahan di Indonesia. Ini beliau pernah menjadi presiden keempat Indonesia yang saat itu menggantikan B.J. Habibie. Atas dasar itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini meninggalkan jejak sejarah yang begitu berpengaruhnya terhadap Indonesia, terutama dalam keberagaman. Yang menarik dari makam wali ini yaitu batu nisannya yang tertuliskan 4 bahasa sekaligus. Ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, sekaligus bahasa Indonesia. Yang keempat bahasa itu mempunyai satu arti makna, yakni terbaring di sini pejuang keberagaman. Hal itu menandakan bahwa Gus Dur merupakan salah satu pejuang keberagaman yang saat itu ketika menjabat sebagai presiden keempat memperjuangkan para mereka yang beragama minoritas. Fakta berikutnya yang menarik adalah pengurus dari Pondok Pesantren Tebu Ireng ini dapat menghimpun dana hingga ratusan juta tiap bulannya. Yang dana itu dipergunakan tidak hanya sebagai operasional pondok pesantren, namun juga dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti kebencanaan, santunan anak yatim, dan duafa. Tak hanya itu, yang menjadi magnet peziarah tidak hanya makam Gus Dur saja. Di satu komplek pemakaman ini juga terdapat makam Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau merupakan pahlawan nasional dan juga pendiri dari organisasi terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Tak hanya itu, juga di satu komplek ini juga terdapat makam Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Sehingga para peziarah sekali berziarah juga bisa mendoakan sekaligus mendapatkan keberkahan dari ketiga para tokoh tersebut. Nah, setelah kita masuk ke parkiran, peziarah akan dituntun menuju makam wali. Namun di sela menuju lorong itu kita akan menemukan beberapa penjual, yang mana penjual itu menjual oleh-oleh khas Jombang, baik makanan, baju, atau bahkan mainan yang merupakan khas Jombang. Nah, pemirsa, ini kali ini kita bersama peziarah yang menikmati hidangan atau oleh-oleh khas Jombang ini. Luar biasa. Yuk. Nah, satu hal yang menarik lagi ketika memasuki makam Gus Dur, yakni gapura yang begitu ikonik yang menjadi tanda pintu masuknya makam wali Gus Dur.
Nantinya kita akan memasuki lorong, dan di sepanjang lorong nanti akan banyak ada penjual-penjual, baik itu kaos, pernak-pernik maupun oleh-oleh khas Jombang bagi mereka yang ingin membawa buah tangan untuk keluarga. Jadi jangan khawatir bagi pemirsa Laisabela TV, kalau ke makam Gus Dur, saya yakin nggak akan kelaparan kok. Yuk, kita masuk. Sahabat Laisabela TV, usai sudah kita berziarah ke makam Gus Dur dan juga para pahlawan yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Wahid Hasyim. Setelah ini kita akan menuju ke destinasi ziarah selanjutnya. Yuk, ikuti kita.